Seorang kurir sabu jaringan internasional di Medan, Sumatera Utara tertangkap membawa 10 kg sabu yang dikemas dalam kantong teh hijau. Unjuk rasa tuntut pemerintah menstabilkan harga pangan di Jakarta diwarnai kericuhan. Rusia kecam Uni Eropa yang mengirimkan persenjataan berat ke Ukraina. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang kurir sabu tertangkap membawa 10 kg sabu yang dikemas dalam kantong teh hijau. Bandar jaringan internasional ini rencananya akan mengedarkan sabu di wilayah kota Medan. Petugas Ditres Narkoba Polda Sumut meringkus seorang kurir narkoba jaringan internasional di Jalan Yosudarso, Kota Medan, Sumatera Utara. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat. Dari informasi yang dihimpun, petugas melakukan penyelidikan di seputaran Belawan dan Jalan Sunggal. Dari pengintaian, petugas akhirnya menangkap tersangka saat melintas di Jalan Yosudarso. Dalam penggeledahan ditemukan satu karung goni berisi 10 bungkus sabu yang dikemas dalam plastik teh hijau dari Cina dengan berat total 10 kg. Total narkotika jenis sabu seberat 59.020 gram atau 59,020 kilo. Pengungkapan ini merupakan jaringan dari Malaysia, kemudian masuk ke Indonesia di perairan Aceh, kemudian masuk ke wilayah Tanjung Balai dan datang ke Medan. Para tersangka akan dikenakan pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Karena tak bisa bayar hutang bermain judi jackpot 18 juta rupiah, seorang pelajar SMA di Karimun, Kepulauan Riau dianiaya oknum security hotel. Tak terima dianiaya, keluarga korban melapor ke polisi. Saat ditemui di rumahnya, korban penganiayaan MD masih terlihat lemah usai dianiaya sejumlah oknum security sebuah hotel di Karimun, Kepulauan Riau. Selain MD, rekannya MH juga turut menjadi korban penganiayaan. MD dan MH mengaku bisa bermain judi karena awalnya diberi hutang oleh wasit jackpot. Karena selalu kalah, hutangnya membengkak hingga 18 juta sehingga tak bisa melunasi yang berujung penganiayaan oleh oknum security hotel. Langsung kami nak masukkan ke dalam tempat jackpot dia. Dijatuhkan, langsung dipijak-pijak sama, pertama yang pijak tu cuma 4 orang. Dan dipijak-pijak, disuruh berdiri lagi. Disuruh berdiri, ambil nafas dia. Terus ambil nafas, tak tumbuk lagi. Itulah dari jam 3.30 sampai jam 5 lebih itu. Nak pukul. Kasus pelajar dianiaya akibat terlibat judi jackpot ini mendapat tanggapan Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Ya janganlah main hakim sendiri, kan ada aturan hukumnya. Jadi saya baru tahu ini, nanti saya minta Satpol PP untuk mengeceknya. Dan kalau memang ada terjadi demikian, kita minta Dinas Pariwisata untuk membuat surat teguran. Izinnya bisa ditinjau apabila menyalahi ketentuan-ketentuan. Ditinjau, terus bisa ditingkatkan, dicabut Pak? Bisa dicabut, sekali, 2 kali tak indahkan, dicabut aja lah. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini dan hingga kini masih diselidiki pihak berwajib. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Warga desa Susukan, Pemalang, Jawa Tengah menggeruduk balai desa. Warga menuntut sekretaris desa dipecat karena diduga selingkuh dengan tetangganya. Ratusan warga desa Susukan, Kecamatan Comal, Pemalang, Jawa Tengah menggeruduk balai desa setempat.
Warga marah karena sekdes berinisial M diduga selingkuh dengan tetangganya sendiri berinisial SI. Warga mengepung dan menduduki balai desa. Mereka meminta agar sekretaris desa dipecat dengan tidak hormat. Kemarahan warga sempat membuat kekhawatiran pegawai dan juga aparat yang datang di lokasi. Suami terduga pelaku SI menyebut bahwa perselingkuhan sudah terjadi sekitar sebulan terakhir. Saya sama orang lain, dan itu istri saya udah mengakui. Oh, mengakui gimana, Pak? Jalan-jalan sama saudara tersangka. Iya, siapa itu Pak tersangka? Siapa Pak? Maan itu perangkat apa tuh Pak? Perangkat sekdes. Iya. Dari hasil musyawarah, kasus perselingkuhan rencananya akan diselesaikan secara hukum. Sambil menunggu proses hukum yang berjalan, sekretaris desa dinonaktifkan dari jabatannya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Sopir truk tewas dan 1 orang lainnya luka-luka dalam kecelakaan 2 truk di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Evakuasi korban berlangsung cukup lama karena minimnya peralatan. MD bos meninggal dunia, selesai. 2 truk bertabrakan dan rusak berat di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Warga yang berada dekat lokasi kejadian langsung mendekat dan menolong para korban. Minimnya peralatan membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup lama. Korban Subukti Siswoyo baru bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah mobil derek didatangkan untuk menarik bangkai kendaraan. Namun nyawa Subukti tidak tertolong. Ia meninggal di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan terungkap sopir truk bermuatan sepeda motor mengantuk sehingga keluar jalur kanan dan menabrak truk bermuatan kayu yang dikemudikan Gunawan asal Kudus. Kecelakaan terjadi di Jalan Tuban Widang di KM 1314, tepatnya di Dusun Gesing, Desa Maka, antara truk muatan sepeda motor dengan truk bermuatan kayu. Semula dari truk bermuatan sepeda motor yang dikemudikan oleh Subukti Siswoyo berjalan dari arah barat ke timur. Pada saat di KM 1314 ini merasa ngantuk dan lelah, kemudian bergerak ke kanan, menabrak kendaraan truk yang bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Gunawan. Kecelakaan ini sempat menyebabkan jalur nasional Pantura Tuban Lamongan macet selama 1 jam. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sebuah pohon randu setinggi 15 meter tumbang di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta dan menimpa rumah serta mobil pick-up yang tengah melintas. Pohon tumbang ini juga membuat seorang pengemudi mobil terluka setelah terkena pecahan kaca. Mobil pickup dan rumah yang dijadikan gudang sembako di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat ini rusak parah usai tertimpa pohon randu setinggi 15 meter yang tumbang. Selain kerusakan, peristiwa ini juga membuat pengemudi mobil pickup mengalami luka di bagian tangan akibat terkena pecahan kaca. Menurut korban, pohon berdiameter 1 meter ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta pada Rabu siang. Ya aku juga nggak tahu, kan kita di dalam. Aku kan di dalam. Jadi tiba-tiba pohonnya rubuh. Ya rubuh begitu kan hujan. Jadi kita pun nggak kehujanan. Kondisinya? Ya kena lah. Aku aja kena terus Pohon bisa rubuh? Lewat. Satu, angin besar. Kedua, hujan besar. Kita pun nggak ada yang nolongin karena hujan besar itu. Oke. Mau keluar pun nggak bisa. Petugas pemadam kebakaran dan PPSU pun langsung mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas tertimbun longsor lereng Gunung Pasaman kembali ditemukan. Total korban meninggal dunia yang ditemukan di Kecamatan Tigo Nagari menjadi 7 orang, sementara 4 korban masih dalam pencarian. Rabu siang, korban gempa dan longsor di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat berhasil dievakuasi. Warga Desa Nagari Malampah ditemukan tertimbun longsor di kedalaman 2 meter. Korban ditemukan tak jauh dari ladang tempatnya bekerja. Lokasi korban diketahui saat petugas TNI yang sedang melakukan pencarian melihat anjing pemburu milik warga mencium tanah di satu titik.
Penemuan mayat ini sebenarnya sudah mulai kemarin sore. Jadi penemuan itu yang pertama kita temukan adalah kaki, karena kondisi alamnya sangat berat. Jadi kita menggunakan tenaga manual, menggunakan tangan. Identitasnya apa? Identitasnya dia laki-laki, namanya Pak Suwar. Kurang lebih umurnya 56 tahun. Warga Kubuang, Kecamatan Tigo Nagari. Dia kan orangnya petani. Sebelumnya 6 warga di Malampah, Kecamatan Tigo Nagari dinyatakan hilang setelah longsor yang dipicu gempa berkekuatan 6,1. Dari total 6 korban, 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Warga korban banjir di Serang, Banten hingga kini masih mengungsi di sejumlah tempat. Warga pun sempat kekurangan air bersih dan makanan selama mengungsi. Sebagian warga di 4 desa Kecamatan Kasemen, Serang, Banten masih mengungsi di beberapa tempat. Awalnya mereka memilih bertahan di rumah, namun kondisi air belum kunjung surut membuat mereka terpaksa memilih tempat yang lebih aman. Hingga Rabu pagi, ratusan rumah yang berada di 4 desa di Kecamatan Serang, Banten masih terendam banjir. Ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga ini bervariasi. Warga ada yang dibawa ke kantor kecamatan dan ada yang ke rumah saudaranya masing-masing. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini sudah terjadi sejak Senin dini hari. Banjir di daerah ini terjadi akibat meluapnya Sungai Cibanten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan minyak murah di Cilacap, Jawa Tengah dan di beberapa daerah lainnya. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.